Dan apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat Komisi 11 dengan sejumlah pemangku pemerintahan di bidang ekonomi? Kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV, sudah ada Edo Yoga. Edo, selamat siang. Apakah rapat kerja yang berlangsung ini sudah selesai dan bisa dijelaskan terkait dengan poin-poin yang menjadi pembahasan dalam rapat kerja tersebut, Edo? Selamat siang Zeva dan juga pemirsa, bahwasanya untuk Komisi 11 DPR ini sudah selesai melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, kemudian dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, dan juga Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan juga Dewan Komisioner OJK Frederika Widiasari. Di mana memang dalam pembahasan kali ini adalah pemaparan dari pemangku kebijakan ekonomi terkait dengan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal dalam menyusun anggaran RAPBN tahun 2027. Tadi disampaikan oleh Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan, bahwasanya pemerintah ini menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 ini di besaran 5,8 hingga 6,5%, yang mana ini juga menjadi stimulus dalam menuju pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Selain daripada itu, tadi disampaikan oleh Purbaya bahwasanya pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama di tahun 2026 ini mendapatkan pertumbuhan yang cukup solid, cukup tinggi, meskipun di tengah ketenggangan situasi geopolitik, di mana tumbuh di sekitar 5,61%, bahkan diproyeksi di triwulan kedua dan juga ketiga ini pertumbuhan ekonomi akan semakin lebih tinggi. Selain daripada itu, tadi juga disampaikan bahwasanya terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah, ia sampaikan dengan adanya sinergi dari kebijakan moneter, fiskal, dan juga sektor keuangan, sehingga ia meyakini bahwasanya di semester kedua tahun 2026 nilai tukar rupiah ini akan semakin menguat. Kalau dari Rahmat Pambudi sendiri juga menyampaikan terkait dengan rencana kerja pemerintah, setidaknya ada 8 klaster utama yang menjadi program prioritas. Salah satunya ada kedaulatan pangan, lalu kemudian kemandirian energi, air, dan juga sektor pendidikan. Salah satunya adalah berdirinya 5.000 kampung nelayan merah putih, kemudian juga pengembangan kawasan pangan terintegrasi, makan bergizi gratis, dan juga revitalisasi sarana dan juga prasarana baik itu di sekolah maupun di madrasah. Kemudian dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio juga memaparkan terkait dengan kebijakan dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global saat ini. Salah satunya adalah kenaikan nilai suku bunga sebesar 5,5%, yang mana ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memperkuat stabilisasi rupiah dan juga langkah preventif untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam kisaran 2,5 hingga 1%. Hal ini juga terbukti kalau kita lihat hari ini nilai tukar rupiah menguat di angka 17.900, sehingga memang kenaikan suku bunga ini berdampak positif terhadap penguatan nilai rupiah. Kemudian kalau dari Dewan Komisioner OJK sendiri, ini juga memaparkan setidaknya ada 8 program yang kemudian ini dapat mengakselerasi dari pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari meningkatkan pembiayaan sektor jasa keuangan, penguatan ekosistem, dan pembiayaan UMKM, hingga di pengembangan keuangan digital yang aman. Dari pemaparan tersebut, kemudian dari Komisi 11 sendiri ini akan melakukan rapat panja panitia kerja, baik itu dari rapat panja penerimaan, lalu defisit yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2027. Sementara itu, Zeva, dari poin-poin yang kami simak dalam rapat kerja antara Komisi 11 dengan para pemangku kebijakan ekonomi. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporannya Edo Yoga langsung dari Gedung Parlemen DPR Jakarta.